Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di hadapan kita ini ada satu buah motor starter ya. Nah, ini gejalanya kalau panas dia berat ya. Tapi kalau udah dingin dia ringan lagi ya, atau bisa di starter lagi. Nah, ini biasanya dari apa guys ya? Kita sedang melakukan pengoplosan nih dengan motor yang satunya ya. Nah, untuk arangnya atau brasnya ini masih panjang ya, masih panjang. Nanti kita oplos apa saja yang harus dioplos. Oke guys, ini untuk semua unit ya, baik dia Avanza, Daihatsu, pokoknya unit apapun ya. Kalau misalkan ada gejala kalau mesinnya udah panas dia berat, nah itu biasanya dari sini guys ya, dari angkurnya. Nah, ini angkurnya udah angus ya kelihatannya ya, jadi udah konslet ya. Kalau misalkan mesinnya masih dingin dia ringan di start, tapi kalau misalkan udah panas minimal di 60 derajat Celcius kita matikan, dia langsung berat ya, nguak 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 kayak gitu ya. Nah, kita sedang oplos menggunakan motor yang baru, tapi motor murahan ini ya. Kita coba dulu ya, ini masih bagus guys. Nah, biasanya dari sininya guys nih udah konsep dalaman sini nih. Ini kan kabel tembaga ya. Nah, ininya udah konslet tuh. Nah, ini biasanya ada alternatif. Kita cukup kasih lem lem apa ya, Alteco ya. Kita kasih lem Alteco di sini, terus tiap garis ini ya. Tapi bersihkan dulu guys, bersihkan dulu supaya nanti tidak konslet ya si kabel tembaga ini ke bodi ini nih. Oke, kita oplos aja guys. Ini kan yang imitasi nih, jadi kita ambil angkurnya aja guys, angkurnya ini ya. Oke, untuk cara bersihkannya, kita bersihkan bagian tembaga sininya nih pakai amplas halus ya. Dicuci juga nggak apa-apa, dicuci nggak apa-apa menggunakan bensin. Nah, ada lagi ya yang menyebabkan berat itu bukan berarti dari angkurnya saja yang rusak. Kadang-kadang di sini udah penuh dengan debu-debu ini ya, beras ya. Nah, jadi menyebabkan konslet satu sama lain, dia beradu ya. Nah, ini wajib dibersihkan guys, wajib dibersihkan, disikat ya, kemudian diamplas. Terus ada lagi yang menyebabkan berat dari bosing ya. Bosingnya udah oblak, dia juga berat sama guys. Jadi harus benar-benar presisi ya, untuk angkur harus benar-benar presisi. Nggak boleh si bosing ininya juga nih udah habis, nggak boleh ya. Terus apalagi ini beras yang habis ya, menyebabkan berat juga. Cuman kalau kita ketok-ketok dari luar, kalau beras biasanya bisa start ya. Terus apalagi nih, ini juga nih sama nih switchnya ya. Nah, switchnya sama, kalau misalkan udah mulai rusak, karena dia untuk mengkonekkan aliran ya atau arus ya. Ini nih. Kayak gini nih. Nah, ini yang ke apa namanya? Yang ke baterai, kemudian ini yang ke motor starternya ya, atau ke dinamonya ya. Nah, ini dari starter, dari kunci apa, dari kunci kontak atau dari relay. Kalau misalkan dalamannya udah hangus, dia cuma bunyi cetek 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 tapi dia nggak mau berputar, itu bisa dari switch, bisa dari brasnya juga ya yang habis. Jadi harus benar-benar apa ya, menganalisa itu harus benar-benar tepat sasaran ya. Nah, ini di Suzuki Carry 10 ini dia mengeluhkan berat ketika sudah panas, tapi kalau dingin dia bisa hidup lagi ya. Nah, itu biasanya
banyak yang terjebak ganti baterai, ternyata bukan baterainya. Jadi harus hati-hati, baterai kan gak murah sekarang guys, mahal ya. Terus apalagi nih, kalau misalkan lolos berarti ininya nih ya, ini apa namanya, bendik ya. Ini kan one way, dia cuma satu arah ya, cuma satu arah. Sebelah mana ya? Nah kalau ke sebelah sini dia berputar ya, nah ke kiri ya, tapi ke kanan dia nyangkut. One way ini ya. Kalau misalkan nyiar atau di start lolos ya, bisa dari giginya yang habis atau dari gigi roda gilanya habis, kemudian ininya juga ya, si apa namanya, gigi bendik ya, dia udah lolos. Pokoknya banyak sekali ya gejala-gejala dinamo start itu, misalkan berat. Kalau misalkan berat waktu dingin atau panas sama, biasanya dari brasnya yang habis ya. Kemudian kalau berat ketika panas saja biasanya dari angkernya yang udah soak atau udah stuck ya, udah konslet nih bagian sininya. Terus kalau misalkan cetek, nah itu diperiksa dulu, kita langsung jumper ke baterai dari sini nih, kita langsung jumper ke baterai. Kalau misalkan mau berputar berarti switchnya yang rusak. Kalau misalkan masih kayak gitu berarti baterainya yang ngedrop atau si baterainya pengisiannya itu nggak normal ya. Biasanya dari alternator atau dari dinamo cas ya yang error. Pokoknya harus benar-benar hati-hati ya kalau mengidentifikasi kerusakan itu. Jadi jangan gegabah, jangan asal ganti baterai, ganti dinamo, ganti inilah itulah. Bertahap ya, bertahap sambil kerja, sambil kita apa namanya, berpikir ya, ini kok bisa begini, ini kok bisa begini, kayak gitu guys. Jadi jangan asal ganti, nggak membuahkan hasil, kasusnya masih tetap sama, trouble-nya masih tetap sama. Nah, nanti ini semua dibersihkan guys, ini dibersihkan, bosingnya dibersihkan, nanti dikasih grease semuanya ya, bawah atas ini dibersihkan juga semuanya guys. Next, udah kita hidupin ya, kita panasin dulu guys, kita panasin dulu biar suhunya tercapai dulu ya. Ini acak-acakan guys, filter udara nggak ada ya. Oke, biar tunggu dulu guys. Ini sebenarnya udah dari tadi ya. Coba kita tes. Alhamdulillah ya. Sebentar, biar panas dulu. Oke, udah setengah jam lebih ya. Kita panasin. Sekarang kita matiin. Kita matikan dulu. Bagus ya. Nah, barusan ada nyangkut dia tuh dari nahkurnya, dari sini nih ya. Nahkurnya mungkin kurang pas. Oke, mantap ya. Nah, sebelumnya dia kalau udah panas dia ngek sama sekali nggak mau hidup ya. Nah, barusan itu nyangkut dia dari nahkurnya di sini nih, kurang pas ya. Nahkurnya dicari yang idle paling enak aja, pokoknya paling enak, berat jangan, ngelitik jangan guys. Sekali lagi. Oke, mantap. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya Nika Motor yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.